Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sakura Alwina SPD MPD. Saya merupakan salah satu dosen kampus swasta di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum. Video ini saya buat sebagai salah satu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Nah, sebelum saya memulai, izinkan saya untuk sedikit bercerita tentang latar belakang pendidikan saya. Tahun 2010, menempuh pendidikan S1 di UMSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada jurusan Bimbingan dan Konseling. Kemudian, melanjutkan studi pasca sarjana di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, jurusan Bimbingan dan Konseling pada tahun 2015. Pada tahun 2022, saya mulai bekerja di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum sebagai dosen untuk penempatan home base saya di program studi pendidikan guru sekolah dasar. Latar belakang pendidikan saya adalah bimbingan dan konseling. Maka ada beberapa mata kuliah yang saya bawakan, di antaranya mata kuliah bimbingan dan konseling, psikologi pendidikan, dan lainnya. Adapun mata kuliah yang saya ampu adalah psikologi pendidikan yang sesuai dengan latar belakang saya. Oleh sebab itu, pada kali ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah psikologi pendidikan, yang mana mata kuliah ini di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum merupakan mata kuliah program studi PGSD di semester 5 dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah psikologi pendidikan ini, yaitu setelah mata kuliah ini pada 1 semester di program studi pendidikan guru sekolah dasar, mahasiswa mampu memahami konsep, prinsip, dan teori psikologi pendidikan, serta hubungannya dengan proses pembelajaran di sekolah dasar, dan mampu mengidentifikasi karakteristik perkembangan anak dan remaja. Di dalam mata kuliah psikologi pendidikan ini, mahasiswa dapat memahami ruang lingkup psikologi pendidikan dalam pembelajaran. Mahasiswa mampu menganalisis kelebihan dan kekurangan masing-masing teori belajar dalam pendidikan. Nah, pada deskripsi mata kuliah psikologi pendidikan, di sekolah dasar mempelajari karakteristik perkembangan peserta didik. Upaya bantuan dalam mengembangkan potensi siswa secara optimal, baik di bidang akademik, pribadi sosial, maupun karir, yang didasarkan pada evaluasi, proses, dan evaluasi hasil dari kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dengan berbagai aspek psikologi dalam pembelajaran, sehingga guru dapat memecahkan dan mengambil keputusan secara tepat dari berbagai permasalahan pembelajaran siswa yang ditemukan. Sedangkan metode pembelajaran yang saya gunakan yaitu metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, sharing pengalaman dan pengetahuan mahasiswa, dan metode pembelajaran kooperatif serta kuis. Untuk metode ceramah, saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran dan diharapkan terjadinya interaksi personal antara dosen dan mahasiswa di saat penyajian materi. Kemudian, metode diskusi kelompok saya gunakan bertujuan agar mahasiswa dapat memecahkan suatu permasalahan dengan berdiskusi satu dengan yang lainnya. Diskusi kelompok ini dilakukan dengan harapan mahasiswa dapat lebih aktif bertukar pikiran, menyampaikan ide-ide yang kreatif, logis, dan dapat saling menghargai pendapat-pendapat orang lain. Kemudian, tanya jawab merupakan hal yang harus selalu ada, sehingga apa yang diharapkan dan diinginkan dicapai dapat terlaksana.
Sharing pengalaman dan pengetahuan mahasiswa saya gunakan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengalaman, pemahaman, dan pengetahuan mahasiswa tentang masalah-masalah yang sedang dibahas dalam perkuliahan, khususnya hambatan-hambatan dalam dunia pendidikan. Kemudian, metode kooperatif saya gunakan karena ada beberapa materi kerja dalam kelompok yang bertujuan untuk saling memotivasi agar anggotanya untuk saling membantu agar tujuan dapat tercapai secara maksimal. Metode terakhir yang saya gunakan yaitu metode kuis, yang mana metode kuis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa memahami tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Metode kuis juga merupakan sebuah alternatif yang dapat kita gunakan untuk memberikan suatu penilaian terhadap mahasiswa. Metode kuis juga dapat menjadikan mahasiswa lebih serius, berantusias dalam berproses pembelajaran. Metode kuis ini digunakan di saat proses perkuliahan sudah hampir selesai. Biasanya, saya pada pertemuan 7 dan 15 selalu mereview pembelajaran sebelumnya dengan tujuan agar mahasiswa lebih siap dalam menghadapi UTS pada pertemuan 8 dan UAS pada pertemuan 16. Kemudian, untuk membantu saya dalam memaparkan atau menyampaikan materi, saya selalu mempersiapkan bahan ajar berupa PowerPoint, buku ajar yang sesuai dengan RPS dan jurnal atau artikel pendukung. Sedangkan untuk sistem penilaian mahasiswa, saya menilai berdasarkan kehadiran 10%, presentasi 15%, kuis 10%, tugas 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Berikut ini saya akan menyampaikan video proses pembelajaran saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya hari ini? Oke, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu izin absen dulu sebentar, boleh? Aiska Febrina, Aprila Nabila, Cici Rahayu, Delia Kurniati, Devi Amanda, Evita, Fahira Sinaga, Fatima Az-Zahra, Fitri Maisura, Isti Hidayah, Hairunisa, Alsani Mutia Nadia Husna, Laura Renita, hadir Bu. Mai Indah Sari. Oke, baik. Sebelum kita memulai mata kuliah hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai tujuan psikologi pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang karakteristik perkembangan anak. Oke, ada yang sudah tahu mengenai karakteristik perkembangan anak sebelum saya menjelaskan mengenai capaian pembelajaran pada materi hari ini? Oke, nah, jadi capaian pembelajaran hari ini itu diharapkan mahasiswa mampu memahami karakteristik perkembangan anak pada sekolah dasar. Nah, ini dia tadi capaian yang harus kakak sama abang mampu ya untuk memahami karakteristik ini. Nah, lanjut ke perkembangan anak. Apa itu perkembangan anak? Ada yang tahu? Selain ini ada yang tahu? Atau ada yang tahu pernah dengar sebelumnya tentang perkembangan anak? Oke. Jadi perkembangan anak ini yaitu adalah proses perubahan yang sistematis, progresif, dan berkesinambungan pada diri anak. Yang meliputi apa aja?
Ada fisik, kognitif. Oke, jadi sejak konsepsi hingga menjadi dewasa, ya. Nah, lanjut. Tahap-tahap perkembangan anak. Berarti dari usia 0. Usia 0 berarti dari bayi. Bayi usianya dari 0 sampai 1 tahun. Lanjut ke balita. Balita 1 sampai 3 tahun. Oke, prasekolah 3 sampai 5 tahun. Ini yang biasanya disebut oleh kelas PAUD. Nah, usia sekolah 6 sampai 12 tahun berarti biasanya ada di sekolah dasar. Lanjut remaja nanti hingga dewasa. Oke, untuk karakteristik perkembangan anak di sini mencakup ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek fisik, yang kedua kognitif, yang ketiga ada bahasa, keempat emosional, dan yang kelima adalah sosial. Ayo, aspek fisik ini yang pertama saya jelaskan ya, yang tadi karakteristik perkembangan anak. Bayi, bagaimana aspek kognitifnya? Ada yang tahu? Ayo, nggak apa-apa. Ada yang tahu? Kalau bayi perkembangan fisiknya mulai dengan apa? Mengangkat kepala. Lalu ada lagi. Kalau bayi ngapain? Berguling. Bayi nah, duduk, merangkak, dan mulai berdiri. Terus kognitif bayi seperti apa? Kognitif berarti mampu, contoh, merespon suara. Itu bayi. Terus kalau balita? Ngomong. Kalau balita? Mulai berbicara. Nah, kalau dia ke usia prasekolah, PAUD. Nah, itu gimana aspek kognitifnya? Mulai belajar membaca dan menulis di kognitif. Itu dia tadi. Kalau di usia sekolah apa? Mulai berpikir kritis, berpikir abstrak, mulai banyak tahu. Benar? Nah, itu dia tadi ya. Nah, balik lagi. Kalau aspek emosionalnya bayi seperti apa? Ada yang tahu kalau bayi? Nangis. Emosi dasar itu bayi, ya kan? Jadi kalau sosialnya gimana kalau bayi? Kan dia belum bersosialisasi, Bu, kan gitu kan? Nah, itu dia tadi, emosi dan aspek sosial itu digabungkan menjadi satu. Makanya di sini ada emosi dasar itu untuk bayi. Oke. Untuk aspek fisik, kognitif, bahasa, aspek emosional, aspek sosial itu ada pada karakteristik perkembangan Jadi bukan hanya pada bayi aja ya. Ini sampai remaja, sampai dewasa ini tetap ada. Tapi kita fokuskan kepada perkembangan anak. Nah, maka dari itu aspek pada usia sekolah dasar berarti kan. Nah, yang pertama aspek fisik 6 sampai 12 tahun. Apa itu yang pertama? Coba. Fisik. Anak SD tunggu jakun. Hah? Fisik. Ayo. Fisiknya mulai stabil, tumbuh sesuai dengan umur, sesuai dengan usia. Jadi tumbuh kembangnya sudah semakin lebih baik. Itu kalau di aspek fisik pada usia sekolah. Umur berapa nih tadi? 6 sampai 12 tahun. Nah, untuk kognitifnya seperti apa? Anak SD?
Sudah mulai cari tahu. Apa? Sudah bisa membaca, menulis, berhitung, berpikir secara kritis. Ya, aspek bahasanya seperti apa? Anak SD itu gimana kalau ini berbahasa? Bahasa sehari-hari campur-campur. Iya. Ya kan? Berarti mampu berbahasa dengan baik. Itu kalau untuk anak SD. Nah, perkembangan emosional dan sosialnya untuk anak usia sekolah lebih tinggi emosionalnya. Iya. Anak pada usia sekolah biasanya sudah membentuk apa? Persahabatan, punya circle, ya. Itu usia sekolah. Itu dia tadi di aspek emosional dan sosial, sudah mulai bersosialisasi. Itu dia tadi. Oke, baik. Dari karakteristik perkembangan anak ini dalam beberapa aspek ini ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, boleh silakan Laura. Izin Bu, saya Laura Nita. Di dalam slide PPT tadi kan sudah dijelaskan mengenai karakteristik perkembangan anak yang di dalamnya mencakup aspek fisik, kognitif, bahasa, emosional, dan sosial. Nah, pertanyaannya adalah apakah perkembangan karakteristik pada anak atau peserta didik dapat membantu pendidik, khususnya kami sebagai calon guru, dalam menyusun strategi pembelajaran yang efektif? Oke, terima kasih pertanyaannya langsung ya Ibu jawab. Jadi untuk yang pertanyaan Laura bahwasanya aspek fisik, kognitif, bahasa, emosional dan sosial ini itu sangat mempengaruhi untuk pendidik apalagi seorang guru. Kenapa? Karena apa? Jika seorang guru dapat memahami karakteristik anak atau peserta didik, guru akan lebih mudah memilih untuk metode pembelajaran. Guru akan lebih mudah. Ya, yang pertama itu. Terus apa? Guru juga dapat memahami karakteristik siswa tersebut. Jadi dapat menyajikan materi-materi juga yang lebih mudah. Itu dia tadi. Makanya sangat penting seorang guru atau seorang pendidik untuk memahami karakteristik perkembangan anak. Itu dia tadi. Oke, kita lanjut ya ke slide selanjutnya. Nah, di sini perkembangan anak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor internal. Yang kedua ada eksternal. Berarti kalau internal itu dari dalam, eksternal itu dari luar. Jadi kalau internal itu apa? Dari dalam? Contohnya genetik. Itu yang pertama. Jadi faktor internal itu berasal dari genetik, jenis kelamin dan hormon. Ya, jadi faktor dari internal ini yaitu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, faktor genetik ya. Apa aja tuh faktor genetik tuh? Contohnya. Ada yang tahu? Dari keturunan, hormon, jenis kelamin. Berarti tinggi badan seorang anak itu mempengaruhi ya. Berarti kalau tinggi badan berarti bercerita tentang fisik. Nah, terus apalagi kecerdasan itu kan masuk dalam genetik, itu internal. Itu dia tadi. Nah, kalau yang eksternal apa aja? Lingkungan. Ada faktor dari pola asuh orang tua. Apalagi? Sosial ekonomi. Sangat mempengaruhi kan? Masalah sosial dan ekonomi di dalam keluarga itu sangat mempengaruhi. Itu masuknya ke dalam eksternal. Contoh lingkungan. Ayo, ada yang tahu apa contohnya? Lingkungan. Yang pertama nih. Nah, jadi kalau untuk lingkungan adalah seperti tempat belajar, lingkungan rumah, lingkungan apalagi? Lingkungan sekolah,
sekolah. Itu sangat mempengaruhi untuk perkembangan seorang anak. Pola asuh orang tua, contohnya apa itu? Contohnya termasuk cara berinteraksi orang tua ke anak. Itu sangat mempengaruhi perkembangan anak. Mulai dari fisiknya, motoriknya. Karena apa? Ini bisa membuat faktor ini bisa terjadi kalau tidak tepat, itu bisa berada pada fase yang tidak baik. Itu dia tadi ya. Nah, jadi faktor internal dan eksternal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan anak. Dari perkembangan anak yang dipengaruhi oleh faktor ini, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, boleh, silahkan, Mai. Saya Indasari ingin bertanya, Bu. Nah, kan tadi Ibu udah bahas nih aspek-aspek yang mempengaruhi karakteristik perkembangan anak. Nah, di sini saya mau bertanya nih, Bu. Apa dampak jika perkembangan anak tidak tercapai sesuai dengan targetnya? Tidak tercapai sesuai target. Oke, baik, terima kasih ya, Mai. Langsung Ibu jawab. Jadi jika perkembangan anak tidak tercapai sesuai target, yang jelas ini ya, mencakup kognitif ini tadi, aspek-aspek yang ada, termasuk juga dengan faktor-faktor yang dipengaruhi oleh perkembangan anak. Nah, jadi dampak dari aspek kehidupan anak itu ada dampak jangka panjang dan jangka pendek. Jadi kalau tidak tepat perkembangan anak tersebut, maka contoh jangka pendeknya apa? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau jangka pendek itu contohnya ada gangguan ada gangguan mental. Ya, yang kedua ada apa? Yang kalau di sekolah berarti sulit memahami pembelajaran karena apa? Perkembangan anaknya lambat. Itu dia tadi, berarti sangat menghambat. Ya, nah untuk jangka panjangnya seperti apa? Ada yang tahu jangka panjangnya? Bakal kesulitan nanti pada saat bekerja, itu satu. Lalu ada lagi, ketergantungan oleh orang lain, ketergantungan. Lalu resiko yang paling tinggi jangka panjangnya apa? Stres, mengalami gangguan mental hingga bunuh diri. Itu dia perkembangan anak ya. Jadi Kak, itu sangat berdampak jika perkembangan anak tadi tidak maksimal. Itu dia tadi ya. Oke, setelah tadi Ibu jelaskan, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau begitu kita simpulkan materi hari ini bahwasannya perkembangan anak terjadi dalam berbagai aspek yang saling mempengaruhi. Memahami karakteristik perkembangan anak, membantu peserta didik untuk menyusun strategi yang sangat efektif. Itu dia tadi. Jadi pendidikan yang baik harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Itu dia tadi ya. Oke, sampai di sini saja pertemuan hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita ketemu di minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi adalah pemaparan PDD UKT-PT yang saya laksanakan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.